bagaimana sertifikasi kompetensi yang ada di program PKK dan bagaimana sertifikasi kompetensi yang ada pada program reguler yang diselenggarakan oleh lembaga kursus, serta bantuan apa yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan peserta didik kursus atau warga masyarakat yang belajar mandiri untuk memperoleh sertifikat sebagai paspor mereka memasuki dunia kerja dan usaha. Untuk itu kami persilahkan kepada Bu Ena untuk menjelaskan paparannya. Kami persilahkan. Terima kasih, moderator. Saya coba. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sore, siang atau sore ya. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya berharap semuanya dalam keadaan sehat dan tetap terjaga kondisi kita dalam keadaan seperti apapun. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih masih setia bergabung dalam webinar bantuan penyelenggaraan program kursus dan pelatihan, dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Kastum dan Pak Purwanto tentang program PKK dan PKW, dan sekarang saya bagian untuk menyampaikan bagaimana program lainnya, yakni bantuan penyelenggaraan uji kompetensi. Nah, berbeda dengan program-program sebelumnya yang memiliki penyelenggaraan yang utuh, program uji kompetensi ini menyatu dengan program-program sebelumnya, yakni tadi Bu Fitri sudah menyampaikan bahwa ini adalah bagian hilir dari sebuah penyiapan SDM yang bermutu, karena menjadi suatu keniscayaan ketika kita menyelenggarakan suatu program, ternyata program yang kita laksanakan ini kurang bisa teraplikasi dengan baik, tidak bisa diterima dengan baik oleh dunia kerja, dunia usaha, maupun oleh oleh yang lainnya, karena memang ketidaksesuaian kebutuhan dari dunia usaha dan dunia usaha dengan dunia kerja dan dunia usaha dengan pembekalan program yang kita dan uji di akhir ini adalah uji kompetensi. Walaupun tidak semua program diharuskan untuk mengikuti uji kompetensi, tetapi paling tidak program-program yang yang bersifat terstandar, yang sudah terstandar, itu diharapkan untuk dilakukan uji kompetensi. Nah, mengapa uji kompetensi ini menjadi sangat-sangat perlu? Karena tadi saya sampaikan bahwa uji kompetensi ini adalah proses untuk meyakinkan bahwa program kita ini memang layak gitu, dan semua peserta kita ini memang memiliki kompetensi yang ditetapkan sesuai dengan yang distandarkan, sesuai dengan yang ditetapkan, baik dari pengetahuan, sikap, kemudian keterampilan, kesesuaian dalam bidang apa? Kesesuaian dengan dunia usaha yang dimana mereka akan masuk menggunakan pengetahuan dan keterampilannya, dan juga kesesuaian dengan masyarakat di mana dia akan berkiprah di dalamnya dalam proses usaha mandiri. Nah, uji kompetensi ini tentunya tidak berdiri sendiri, artinya tidak serta-merta ada
ketika kita melakukan uji kompetensi, berarti ada standar kelulusan yang harus kita miliki. Nah, standar kelulusan inilah yang diturunkan dari KKNI yang selama ini sudah dirancang sedemikian rupa oleh pemerintah, sudah ditetapkan sejak tahun 2012 hingga sekarang terus bergulir dengan harapan semua SDM kita, semua hasil keluaran pendidikan kita, khususnya untuk program kursus dan pelatihan, ini memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan. Nah, di kriteria yang mana? Ada di level manakah kompetensi dia, kemampuan dia. Nah, dengan demikian kita tidak akan ragu-ragu. Oh, kalau di bidang ini dengan kemampuan seperti ini, dia ada di level ini, selayaknya lah dia akan dihargai dengan penghargaan seperti ini. Nah, ini. Nah, di dalam KKNI di Indonesia kita punya 9 level, dan untungan dari kita menggunakan KKNI ini bahwa pelevelan ini tidak hanya bisa dicapai melalui pendidikan formal, tetapi juga melalui pendidikan yang dilaksanakan secara mandiri. Kemudian bisa juga karena pengalaman kerja, dia menjadi ahli dalam bidang tertentu, dan ketika kemudian mengikuti uji kompetensi, ternyata lulusannya mungkin hanya SMA, tetapi keahliannya dalam bidang tertentu dia bisa setara dengan D4 atau S1. Nah, ini dimungkinkan. Nah, jadi KKNI ini menjadi program penyetaraan kemampuan dan penyetaraan pengakuan, bukan hanya kemampuan tetapi juga kemampuan. Dan inilah yang sedang terus-menerus ditingkatkan oleh pemerintah kita. Karena apa? Karena tadi Bapak Direktur dan Bapak-Bapak sebelumnya sudah katakan, sekian juta orang Indonesia ini dengan kompetensinya yang masih memprihatinkan. Nah, itu dari segi pendidikan. Dan bagaimana sekarang dari segi dunia usahanya sendiri? Nah, dari 133 juta angkatan kerja kita, ternyata yang terpenuhi yang terekrut menjadi tenaga kerja kita adalah 126. Dan lainnya seperti apa? Lainnya masih menganggur. Nah, dengan tingkatan pendidikan yang beragam. Nah, dari yang bekerja ini pun sebenarnya yang benar-benar settle dengan pekerjaannya itu hanya 89. Yang lainnya tercatat sebagai tenaga kerja setengah pengangguran, hari ini ada atau seharusnya bisa dilakukan oleh 2 orang karena kemudian kebijakan dilakukan bersama-sama menjadi 9 orang dan 10 orang dan sebagainya. Nah, itu kelihatan yang mereka bekerja sesungguhnya mereka adalah setengah pengangguran. Kemudian ada paruh waktu. Sehingga kompetitif dalam pengambilan kesempatan kerja ini menjadi sangat tinggi. Nah, bagaimana para pekerja kita, para angkatan kerja kita bisa mengambil kesempatan ini? Ya, salah satunya dengan sertifikasi ini. Karena sertifikasi inilah pengakuan yang legal tentang keahlian, kemahiran, kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Itu dari dalam negeri. Nah, secara global juga mendapat kompetitiveness dari tenaga kerja asing yang memang bisa masuk ke Indonesia karena kita sudah meratifikasi perdagangan bebas, kemudian keterbukaan dalam segi ekonomi dan sebagainya, MEA, AFTA dan sebagainya. Nah, kenapa kemudian kita sekarang menjadi terheran-heran ada tenaga dari negara ke sini, dari tenaga asing kemudian masuk ke Indonesia sekian banyak, padahal di Indonesia juga sudah mampu melakukan itu. Nah, ketika dilihat mana bukti kemampuan kita, mereka sudah menunjukkan sertifikasi keahliannya. Di kita
Belum. Nah, inilah salah satu alasan mengapa sertifikasi kompetensi ini menjadi sangat-sangat penting. Dan ujian kompetensi ini menjadi pintu masuk untuk mendapatkan sertifikasi tersebut. Nah, menyadari hal tersebut, pemerintah dalam hal ini, Direktorat Kursus dan Pelatihan memberi fasilitasi dalam bentuk bantuan penyelenggaraan uji kompetensi. Jadi, bantuan penyelenggaraan uji kompetensi ini sebagai dukungan pemerintah untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas tenaga kerja kita yang sekarang ini. Dan apalagi dalam keadaan sekarang di mana persaingan demikian sangat ketatnya, maka kita harus berani untuk menunjukkan bahwa kita adalah lebih mampu dari yang lainnya dalam hal competitiveness, dalam hal kualifikasi. Nah, tujuan dari bantuan ini adalah pertama, perluasan akses peningkatan kualitas, tadi sudah disampaikan, dan yang kedua, peningkatan kompetensi dan daya saing masyarakat. Kalau pekerja kita sudah memiliki kompetensi ini, memiliki sertifikasi ini, maka rasa percaya dirinya semakin naik. Dan rasa kepercaya diri ini menjadi salah satu modal yang sangat-sangat penting untuk mencapai kinerja ini. Nah, untuk tahun ini, besar bantuannya 700.000 per orang maksimal. Jadi bukan pukul rata, tetapi maksimal. Sama seperti yang lainnya. Jadi bisa jadi keterampilan tertentu hanya membutuhkan 400, keterampilan yang lain menjadi 500, dan yang lainnya karena jenisnya lebih sulit diperlukan 700. Nah, ini jumlah 700 ini adalah jumlah yang fluktuatif. Nah, lantas siapa sasaran kita? Sasaran dari bantuan uji kompetensi ini, mohon maaf, saya agak flashback ke belakang. Uji kompetensi ini ada dua macam. Yang pertama, uji kompetensi melalui program PKK. Dan satu lagi, uji kompetensi yang saya sampaikan ini. Jadi, uji kompetensi melalui program PKK, itu dananya sudah include di dalam program PKK. Sehingga yang tadi Pak Kastum sampaikan, tidak boleh peserta peserta PKK untuk menggunakan dana ini. Kenapa? Karena di dalam program PKK sudah tercantum biaya untuk melakukan uji kompetensi. Dan uji kompetensi yang saya paparkan ini adalah uji kompetensi reguler yang diperuntukkan bagi peserta didik kursus dan pelatihan di luar program PKK atau masyarakat yang belajar mandiri yang siap mengikuti uji kompetensi. Sekali lagi saya katakan siap mengikuti uji kompetensi, bukan hanya sekedar mau. Kalau mau mungkin banyak, tetapi ini yang siap. Sehingga ketika dia terdaftar, dia dipastikan bisa lulus. Nah, kemudian yang kedua adalah WNI. WNI baik yang berdomisili di dalam negeri maupun WNI yang berdomisili di luar negeri. Kemudian untuk tahun ini jumlah sasarannya ada 9.000 orang dan ini bisa bertambah apabila tadi dalam penyelenggaraannya RAB yang disampaikan oleh LSK oleh lembaga pengaju itu ternyata tidak semuanya memerlukan 700.000. Bisa jika kurang dari 700.000 maka akan membantu menambah jumlah peserta bantuan uji kompetensi ini. Nah, penyelenggaranya adalah lembaga sertifikasi kompetensi.
baik yang berskala nasional maupun berskala internasional. Dengan catatan lembaga ini sudah terdaftar, sudah tercatat di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bukan lembaga abal-abal yang mengaku diri mampu melaksanakan sertifikasi, tetapi belum memiliki track record dan belum diketahui oleh kementerian dalam penyelenggaraan sertifikasi ini. Untuk persyaratan lembaga tersebut, yang pertama sudah jelas legalitasnya ada. Jadi pembentukannya ada, kemudian statusnya sudah jelas dan kepengurusan dan sebagainya. Itu jelas adanya. Dan kemudian pada saat nanti pendaftaran, lembaga tersebut tidak hanya mencantumkan jumlah yang akan ikut uji kompetensi 20, 50, 100, tetapi jumlah tersebut harus dibuktikan dengan daftar peserta uji kompetensi. Sekali lagi, daftar peserta uji kompetensi yang siap, benar-benar siap untuk mengikuti uji kompetensi ini. Kemudian nomor rekening lembaga, NPWP lembaga, kemudian di mana uji kompetensi itu akan dilaksanakan, di TUK mana, dengan penguji siapa, kemudian bagaimana prosesnya, dan kapan pelaksanaan uji kompetensinya. Dan jangan lupa RAB untuk penyelenggaraan uji kompetensi ini juga disertakan. Nah, sehingga tim penilai nanti akan melihat apakah layak dengan nilai sekian menyelenggarakan uji kompetensi keterampilan seperti ini. Kalau memang terlalu mahal, bisa dikurangi atau kita bisa sampaikan lagi keberatan untuk lakukan perbaikan. Nah, kemudian portofolio penyelenggaraan uji kompetensi. Nah, portofolio ini sebagai track record kapan dan pernah melaksanakan uji kompetensi ini, di mana dan berapa lama, berapa kali, kemudian bagaimana hasilnya, gitu. Supaya kita bisa mengetahui bahwa lembaga yang bersangkutan memang benar-benar lembaga yang berkompeten untuk menyelenggarakan uji kompetensi. Nah, kemudian untuk peserta uji kompetensi adalah tadi masyarakat Indonesia, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, tetapi tidak semuanya. Mereka yang belajar di di LKP maupun belajar mandiri dalam rentang usia 15 sampai 30 tahun, gitu. Nah, kalau yang di atas 30 tahun boleh tidak ikut uji kompetensi? Boleh, tetapi tidak menggunakan fasilitas dana bantuan ini. Jadi, pada dasarnya uji kompetensi bisa diikuti oleh siapapun, tetapi untuk uji kompetensi yang dibiayai oleh bantuan ini hanya terbatas pada maksimal usia 30 tahun. Pada sesi sebelumnya ada pertanyaan, bagaimana peserta PKK tahun lalu yang tidak sempat ikut uji kompetensi karena dananya dikembalikan ke negara, dan tahun ini bisa tidak mengikuti uji kompetensi? Bisa, sepanjang memang usianya masih ada dalam koridor maksimal 30 tahun. Oke. Dan prioritas bagi yang belum pernah mengikuti uji kompetensi yang dibiayai oleh pemerintah. Kalau dibiayai sendiri, silahkan aja, ketiga, keempat, silahkan. Tapi untuk yang dibiayai oleh pemerintah, kita prioritaskan tidak diikut sertakan dulu. Jadi untuk apa? Untuk pemerataan. Dan untuk melengkapi status dari peserta ini, sertakan fotokopi identitas peserta, baik dalam bentuk KTP dan KK. Nah, tahun ini dan seperti halnya
bantuan-bantuan yang lainnya, kita menerapkan aplikasi untuk menggunakan e-Banper untuk semua bantuan-bantuan pemerintah. Jadi, pengajuan proposal bantuan uji kompetensi hanya bisa dilakukan melalui e-Banper dengan pengisian aplikasi. Silahkan Bapak Ibu dari LSK, siapa yang bisa mengunduh tadi ya? Lembaga sertifikasi. Jadi bukan lembaga LKP. LKP, bagaimana caranya LKP kemudian berkoordinasi dengan LSK, lembaga sertifikasi. Di tempat kami ada sekian yang bisa mengikuti. Dan LSK tidak berdiam diri untuk menunggu pengajuan dari bawah. LSK turun ke bawah, menanyakan ke TUK, kemudian juga ke LKP, ada berapa siswa kita yang siap untuk mengikuti uji kompetensi. Nah, LSK lah yang nanti akan mengajukan aplikasi ini ke direktorat. Sejak kapan? Sejak mulai minggu pertama Juli. Berarti 2 minggu yang akan datang kita sudah siap. Adapun dana sekian digunakan untuk manajemen maksimal 20% dan penyelenggaraan UJK minimal 80%. Saya selalu kembali katakan warga masyarakat peserta didik yang siap. Kenapa harus selalu yang siap? Karena indikator keberhasilan dari bantuan ini adalah pertama, kesesuaian antara peserta dengan kriteria. Jadi di atas 30 tahun, mohon maaf tidak akan bisa masuk. Kemudian yang kedua, tingkat kelulusan. Untuk kesesuaiannya kita targetkan 100%. Dan untuk kelulusannya kita targetkan 70%. Dan indikator yang ketiga adalah kesesuaian tepat waktu dan tepat guna penyampaian laporan. Dana yang 20% tadi untuk manajemen digunakan untuk ini, pengadaan materi, ATK, pengiriman materi, uji kompetensi, pelaporan dan sebagainya, termasuk honorarium pengelola program. Sedangkan 80% untuk UJK, untuk honor-honor, konsumsi, pembelian bahan praktek, termasuk juga untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan uji kompetensi oleh LSK ke tempat uji kompetensi yang ada di daerah-daerah. Untuk prosedur tahapan pelaksanaan atau pengajuan bantuan pemerintah UJK ini sama seperti yang lainnya, mulai dengan registrasi, kemudian pemilihan program, kemudian penilaian proposal dan verifikasi oleh tim penilai. Insya Allah kami sifatnya kami independen, tim penilainya pun tim penilai yang bisa dipercaya, tidak ada unsur untuk memihak salah satu dan sebagainya. Dan kemudian penandatanganan akad kerjasama, kemudian pencairan penyaluran dana setelah akad kerjasama dilaksanakan. Nah, setelah akad kerjasama dilaksanakan, kemudian dana sampai kepada kepada rekening lembaga maksimal seminggu setelah dana awal masuk ke dalam rekening harus menyampaikan laporan. Laporannya cukup menggunakan menggunakan medsos bahwa ini sudah masuk, kemudian foto kami record bahwa laporan awal sudah masuk. Laporan akhir paling lambat 14 hari setelah program selesai. Nah, kalau tadi minggu pertama Juli proposal masuk, kemudian 2 minggu kemudian penyelenggaraan dilaksanakan, kemudian 2 minggu setelahnya analisa hasil dan sebagainya, kemudian minggu ketiganya laporan akhir
sampai ke tempat kami, maka LSK yang bersangkutan bisa mengajukan kembali calon peserta untuk ikut UJK jika memang masih ada, dengan catatan bahwa laporan akhir sudah tuntas. Kami tidak akan mengikut sertakan atau membuka kembali kesempatan bagi LSK yang memiliki tunggakan laporan akhir. Jadi kalau memang laporan akhirnya sudah selesai dengan tingkat kelulusannya 70%, maka kami akan buka untuk boleh mengikuti mengajukan level tahap kedua. Nah, gitu. Dengan catatan apabila masih ada alokasi dana yang belum terserap. Gitu. Nah, sama seperti halnya bantuan-bantuan yang lainnya, kita juga mendapatkan pengawasan yang demikian ketat dari BPK, kemudian dari Inspektorat Daerah dan juga Inspektorat Pusat, bahwa benar adanya lembaga tersebut menyelenggarakan UJK sesuai dengan ketentuan dan sesuai dengan peruntukan. Apabila ada hal-hal di luar ketentuan yang ditetapkan di dalam Juknis, maka konsekuensinya adalah lembaga tersebut mengembalikan ke negara. Jadi itu Bapak Ibu, terima kasih untuk bisa berpartisipasi, dan kami sangat-sangat menunggu kesertaan lembaga sertifikasi ini untuk secepatnya agar kita bisa mengeksekusi lebih cepat, dan lebih cepat pula masyarakat akan mendapatkan kemanfaatan dari program kita. Untuk Juknis dan lainnya, silahkan nanti Bapak Ibu bisa lihat di www.kursus.kemdikbud.go.id. Terima kasih Bu Putri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Enah atas penyampaiannya. Bapak Ibu sudah tambah jelas. Jadi sebagai hilir dari program-program yang ada di Direktorat Kursus dan Pelatihan, uji kompetensi memegang peranan penting, yang mana sertifikat kompetensi dapat dijadikan paspor bagi lulusan kursus dan pelatihan atau program-program PKK dan PKW dalam memasuki dunia kerja dan dunia usaha. Tadi sedikit kami simpulkan bahwa pembiayaan uji kompetensi untuk program PKK sudah masuk kepada anggaran program PKK yang rata-rata 4.250.000. Sedangkan untuk pembiayaan uji kompetensi reguler bagi masyarakat yang belajar mandiri atau peserta didik kursus dan pelatihan itu rata-rata Rp700.000 per orang, disesuaikan dengan biaya uji kompetensi yang ditetapkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi. Apakah lembaga jenisnya sama atau levelnya berbeda, tentu biayanya akan berbeda. Nah, Bapak Ibu, program-program yang dikembangkan oleh Direktorat Kursus dan Pelatihan yang mencakup program PKK, PKW, penyelenggaraan uji kompetensi adalah program-program yang dapat memberikan solusi terhadap pengurangan angka pengangguran di Indonesia. Tadi juga sudah banyak pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan, saya melihat banyak sekali nih di Q&A, dan sebahagian juga sudah dijawab oleh narasumber kita dengan paparan-paparan yang mereka berikan dengan komprehensif. Namun tentu ada beberapa pertanyaan lagi Bapak Ibu yang belum sempat dijawab dalam paparan masing-masing narasumber kita, sehingga kami akan memilih
pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan dalam kolom Q&A ini. Bapak Ibu, pertama, saya sapa dulu nih, Pak Purwanto masih ada? Assalamualaikum, masih Mbak. Pak Kastum? Masih ada Mbak Fit. Oke, Bu Enah masih ada. Nah, kalau nanti ditanyakan Bapaknya belum muncul, makanya saya sapa dulu. Bapak Ibu, ini ada pertanyaan yang telah kami himpun, tapi nanti mungkin Mas Heri juga bisa menambahkan apa yang belum ditanyakan di sini. Saya ada Pak Direktur, Mbak. Masih ada Pak Direktur. Oh, masih ada Pak Direktur. Oke. Ya. Nah, nanti kami mohon Pak Direktur juga. Iya, Pak. Ini ada pertanyaan nih, Pak, dari Mirah Yayang Filuista, SPD. Pertanyaannya ada 2. Bagaimana teknis penyampaian SK penetapan penerima bantuan ke dinas kabupaten kota? Oh, berarti ini dari unsur dinas kabupaten kota. Guna pengawasan dan kemitraan. Karena seringkali dinas kabupaten kota tidak tahu, bahkan ada juga lembaga penerima yang tidak berkoordinasi dengan alasan tertentu. Pertanyaan dari Bu Mirah yang kedua adalah, bagaimana teknis pendataan kursus dan pelatihan saat ini karena tidak lagi tercantum dalam Dapodik, PAUD, dan Dikmas? Monggo Pak Direktur, Bapak Ibu narasumber, dijawab pertanyaannya. Oke, nanti teman-teman ya nambah ya. Intinya begini, nanti kalau sudah pusat itu meng-SK-kan, SK-nya ditembuskan ke dinas pendidikan. Tapi lembaga yang yang tercantum di dalam SK itu juga dikasih. Jadi namanya lembaga kursus A itu layak menerima bantuan untuk penyelenggaraan PKK, kita kasih SK, tembusannya ke dinas pendidikan. Tuh, karena waktu juga sudah mepet sekali. Ini kenyataannya, mohon maaf tidak mengecilkan dinas. Tahun kemarin itu banyak proposal yang nyampe ke Jakarta bulan November. Tuh, karena nunggu proposal, nunggu rekomendasi. Kalau begini, hancur kita. Akhirnya kemarin banyak yang mengembalikan, dan program kita dianggap tidak berhasil. Nah, sekarang dirubah. Tuh, cepat lembaga-lembaga itu, rekomendasi boleh, tapi tidak wajib, kan gitu loh. Rekomendasi boleh, tidak wajib. Nah, lembaga-lembaga itu silakan ngajukan, nanti rekomendasi ada tim kita, setelah timnya dirubah, timnya independen, kan, dari pihak luar, bukan dari balai. Kalau memang itu bagus, memenuhi syarat, oke. Kan, nggak ada rekomendasi, nggak apa-apa. Ya, kalau ada rekomendasi, bagus juga, nggak apa-apa. Tapi yang kita tidak mewajibkan. Yang jelas, setelah dia di-SK-kan, dinas memberi tembusannya, pasti dinas harusnya membina. Itu tanggung jawabnya. Dan silakan yang kedua, itu masalah apa tadi Mbak Fitri? Bagaimana teknis pendataan kursus dan pelatihan karena tidak lagi tercantum dalam Dapodik, PAUD, dan Dikmas? Nah, nanti ditata berikutnya. Nanti ada Dapodik vokasi sedang ditata, dan sekarang datanya sudah hyperlink di sekretariat itu sudah ada data lama. Nanti tinggal update. Nanti lembaga-lembaga nanti update sendiri. Gitu. Ya kan nanti sama dalam satu jaringan namanya Dapodikbud, itu ada satu jaringan. Kita tidak akan membuat data tersendiri, sudah menggunakan satu jaringan di Dikbud. Nah, kemarin sudah Pak Heru sudah melakukan mirroring, sudah kayaknya untuk kursus sudah oke, selesai gitu, tinggal nanti update per 6 bulan oleh lembaga kursus sendiri. Itu mungkin teman-teman mau nambahi, monggo. Ya, saya sedikit Pak Dir. Pak Fit. Jadi gini, kalian. Jadi nanti di samping lembaga yang mendapatkan bantuan kita SK-kan, SK-nya dikirim ke dinas, juga ke lembaga yang bersangkutan. Nah, tolong lembaga yang bersangkutan juga tidak segan-segannya untuk melakukan koordinasi atau melapor. Yang namanya melapor tidak harus datang ke kantor, mungkin cukup dengan telepon.
ya, atau WA yang menyatakan bahwa lembaga kami dapat Pak, mohon bantuan bimbingannya, ya, pengawasannya dan monitoringnya. Begitu. Jadi yang namanya melapor tidak harus datang ke kantor, tapi cukup dengan sekarang bisa pakai medsos. Makasih Pak Dir. Ya, mungkin lainnya. Pak, itu sudah lengkap saya pikir Pak. Yang jelas SK harus sampai di tangan Dinas Pendidikan sehingga beliau-beliau ini mengetahui bahwa di daerahnya ada lembaga yang mendapatkan Pak. Kalau teknis pengiriman nanti bisa melalui email, bisa kita kirim langsung Pak, melalui surat kirim langsung ke alamat yang bersangkutan Pak. Baik Bapak Ibu, nah ternyata peran dinas itu malah lebih banyak dengan terobosan baru saat ini. Tidak hanya rekomendasi, tetapi perannya sampai mulai pembinaan sampai kepada bagaimana membantu lembaga-lembaga bekerja sama dengan dunia usaha dan industri. Baik Bapak Ibu panelis, ada lagi beberapa pertanyaan ini dari Despa Maisuri. Nah, beliau ada 3 pertanyaan nih Bapak Ibu. Pertama, apakah perorangan, lembaga, atau dapat melalui asosiasi atau ormit yang tentang kerjasama DUDI dan UMKM? Yang kedua, apakah program PKW boleh uji kompetensi? Kemudian, apakah memungkinkan peserta didik selesai program PKW uji kompetensi? Jika memungkinkan, anggarannya bagaimana? Monggo Pak Direktur, Bapak Ibu panelis. Mungkin yang lain dulu. Nanti dulu silakan Ya. dijawab. Mungkin saya dulu Mbak Fitri. Jadi begini, Bapak Ibu, yang namanya program PKW tidak wajib untuk ikut uji kompetensi. Nah, tapi bagaimana kalau mau ikut silakan, boleh, ya. Biayanya bagaimana? Biayanya bayar sendiri. Kami tidak ada bantuan untuk uji kompetensi lulusan PKW maksud kami. Jadi sekali lagi bahwa yang namanya program PKW tidak wajib uji kompetensi. Tapi kalau mau untuk mengukur kemampuan diri, silakan dengan biaya masing-masing. Ini. Itu Mbak. Terima kasih Mbak. Iya. Ada tambahan? Bisa nambah. Tadi pertanyaan dari mana Mbak? Dari Despa Tadi Maisuri, pertanyaan dari Pak. mana? Dari Despa Maisuri, LKP Ines Provinsi Lampung. Oh, Mbak Ines. Kalau PKW itu kan peserta didiknya wirausaha. Yang paling utama malah dia merintis usaha, bukan uji kompetensinya. Itu. Dan kami tidak akan mensyaratkan bahwa mereka peserta didik PKW itu wajib punya sertifikat kompetensi, tidak itu kewajibannya. Itu mereka itu merintis usaha. Jadi betul katakan Pak Kastum, nggak ada di situ uji kompetensinya. Kalau Anda melakukan uji kompetensi sendiri, ya silakan bayar sendiri. Tapi penilaian kami terhadap program PKW tidak masuk dalam penilaian. Penilaian kami adalah anak-anak ini merintis usaha. Itu. Mungkin yang lain, monggo. Ya, mungkin Mbak Ena, Mas Pur, segala macam. Terima kasih Pak. Memang betul, tidak ada ketentuan bahwa PKW itu harus memiliki sertifikasi uji kompetensi. Gitu. Yang saya khawatirkan ketika kemudian ini diarahkan pesertanya mengikuti uji kompetensi, maka nanti yang akan dikejar itu adalah mendapatkan sertifikasinya, sedangkan tujuan utamanya untuk berusaha itu malah ditinggalkan. Itu yang khawatirnya. Jadi jika memang dia sudah berhasil untuk mencapai target indikator yang ditetapkan oleh program PKW dan sudah berhasil untuk menambah kepercayaan diri bahwa dia mampu, disilahkan saja seperti yang tadi disampaikan dengan biaya mandiri. Tapi yang terpenting adalah bahwa program PKW kejar pemenuhan targetnya untuk bisa usaha mandiri. Terima kasih.
Terima kasih Bu Ena. Bapak Ibu ada tambahan lagi? Menambahkan Mbak Fitri. Terima kasih atas pertanyaannya, bagus sekali itu Mbak Fitri. Jadi harus pandai-pandai sebelum mengajukan program PKK atau PKW, jangan keliru. Nanti kalau mau yang mengikuti uji kompetensi itu adanya di PKK, jangan di PKW. Nanti kalau PKW tidak intinya di PKW itu tadi kan untuk wirausaha ya, merintis wirausaha. Sehingga yang paling yang penting adalah merintis usahanya dan dananya pun ada. Tidak ada dana uji kompetensi. Ketika itu PKK tidak ada dana untuk merintis usaha, tapi untuk uji kompetensi. Nah ini harus betul-betul pandai merencanakan ini PKW atau PKK. Kalau nanti umpamanya PKW terus bekerja, itu masuknya ke PKK, ya gitu. Jangan ke PKW, sehingga awal untuk mengajukan program ini benar-benar apakah ini PKW atau PKK. Sehingga tadi pertanyaan tadi, boleh nggak boleh kalau mau dengan biaya sendiri, tetapi tadi tidak disediakan oleh pemerintah, tapi oleh mandiri. Boleh aja wong mau mengukur kemampuannya kok, tapi itu salah kamar nanti kalau umpamanya itu harus UJK, jangan-jangan peserta didiknya diarahkan untuk bekerja, tapi yang diarahkan untuk mandiri, kalau PKK untuk bekerja. Demikian Mbak. Terima kasih. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Kalau untuk teknis dan lain sebagainya mungkin mereka sudah sangat paham, tapi ini pertanyaannya lebih banyak kepada syarat UMKM Dudi seperti apa. Nah, contohnya ini LKP iComTech. Beliau bertanya, contoh UMKM seperti apa Pak? Syarat UMKM harus seperti apa? Di mana dicontoh desain grafis dan sablon. Boleh tidak UMKM-nya seperti toko baju, hasil rintisan usaha peserta didik sebagai lembaga pemasaran? Silahkan. Ini Pak Kastum nih, Pak Kastum. Pak Kastum Ya. Yang terkait dengan ini, monggo Pak Kastum. Jadi begini ya, kita jangan salah persepsi loh ya, bahwa yang namanya PKW, ending point-nya adalah merintis usaha. Ingat ya, merintis usaha. Nah sekali lagi, kalau mereka bekerja pada orang lain, berarti itu masuk ranah PKK. Tapi PKW harus merintis usaha. Nah, makanya bagaimana ada keterpaduan, keterlibatan UMKM. Namanya saja kan UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Ya, sifatnya masih menengah ke bawah. Nah, artinya bagaimana contoh-contoh dari UMKM itu, ya betul juga tadi bisa, ya misalkan ada semacam semacam usaha kecil-kecilan, ya kan, yang ranahnya ranah UMKM ini. Nah, boleh perkoperasian juga boleh. Nah, makanya begini, lebih banyak yang namanya rintisan usahanya diarahkan untuk menggali potensi lingkungan ini. Jadi nggak usah berpikir yang gede-gede, nggak usah, ya. Jangan seperti berpikir, nanti harapannya mendirikan pabrik garmen dan sebagainya. Itu aja impian saja. Tetapi kita ranahnya lebih usaha yang sifatnya menengah ke bawah. Nah nanti pengembangannya silakan, kalau menengah ke atas silakan, nggak ada masalah. Tapi yang bawah saja belum tentu berhasil. Ya makanya mari kita coba rintisan usaha yang kecil-kecil dulu ini, supaya terwadahi oleh UMKM ini. Mungkin juga nanti Pak Direktur akan menambah, ya, atau Pak Pur. Oke, saya tambahi ya. Mas, UMKM katakan Pak Kastum itu benar. Jadi kalau mereka dilatih sablon, setelah itu dikasih perangkat sablon, peralatan, dia kerjasama dengan UMKM yang sudah mulai startup. Contohnya di situ ada usaha kecil pembuatan kaos, tapi penyablonannya kerjasama di tempat lulusan yang Anda didik PKW. Itu kan usaha kecil kan, mikro kan? Ya, sablonnya. Terus di rumah pasang, menerima pesanan sablon, kaos, dan segala macam. Nanti ditingkatkan, menerima sablon di piring, gelas, cangkir, itu kan meningkat terus.
Lama-lama kalau dia sudah punya jaringan, sering pameran, dengan UMKM yang ada, produknya bagus, mendapatkan order lebih kan berkembang. Ya kan? Nah itu caranya itu UMKM. Nah kalau untuk kerja supaya UMKM, Anda datang ke dinas ini, di daerah itu kan ada dinas apa ya, perekonomian apa ya, dinas pembinaan usaha kecil, menengah dan mikro itu digandeng. Jadi jangan alergi, kita sekarang harus eranya kerjasama. Jangan alergi dibuat sendiri. Ya kan? Kalau mamanya editing, sekarang kan bisa membuat bisnis, menerima edit berbagai macam foto, film gitu. Dan di rumah ternyata dikasih modal beli printer sama komputer modalnya. Nah, dia bisa membuat pesanan-pesanan foto segala macam. Nah ini tujuannya apa? Mereka bisa membuka sendiri rintisan usaha di rumah, di warung, di tim online dan segala macam. Nah pesanan editing lewat online banyak kok. Saya ngedit foto keluarga nggak perlu saya datang ke toko, kontak aja kita usaha editing foto online. Saya kirim. Nah, nanti hasilnya itu dikirim bagus, uang saya bayar melalui online. Selesai Mas. Jadi gunakan teknologi lah, ya. Itu, makasih Pak Kasum, Bu. Terima kasih Pak Direktur, sudah sangat jelas sekali. Ini ada satu lagi nih Pak pertanyaan terkait dengan kami dari LKP Indocom. Kami bekerja sama dengan perguruan tinggi dalam hal uji kompetensi, tapi bukan LSK. Pertanyaannya, dapatkah kita mengajukan bantuan uji kompetensi karena kami termasuk di daerah bukan perkotaan? Terima kasih Bapak Ibu. Bu Ena dulu. Iya. Memang kita buka uji kompetensi itu bisa dilakukan oleh LSK, oleh LSP, LSP-nya yang mana? LSP P1, P2, P3 gitu ya. Ya, kita lebih cenderung kepada P1 dan P2 ya. Tidak ke P3 karena itu bagian manajemennya. Nah, bagaimana dengan perguruan tinggi yang sudah bekerja sama dengan, tadi LSK bekerja sama dengan perguruan tinggi ya. LKP bekerja sama dengan perguruan tinggi, Bu. Bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk melakukan uji kompetensi. Kembali lagi, apakah ada legalitasnya? Tidak, karena kembali lagi ada dasarnya kita juga meminta legalitas di peraturannya bahwa uji kompetensi dilakukan dengan legalitas. Legalitasnya itu tidak selalu bisa dikeluarkan oleh dinas ataukah yang berwenang dalam hal ini. Nah, kemudian apa yang diujikan? Yang diujikan yang pertama adalah kembali bahwa uji kompetensinya berbasis pada pada SKL yang berbasis pada KKNI plus keterampilan dan kemampuan-kemampuan yang diperlukan oleh DUDI. Jadi artinya jangan sampai nanti sudah teruji mendapatkan sertifikasi, tetapi sertifikasinya ini hanya sekedar sekedar surat, tetapi ketika akan digunakan di dunia usaha itu juga tidak link dan tidak match dengan kebutuhan dunia usaha. Jadi boleh bekerja sama dengan perguruan tinggi, yang penting nanti pada pelaksanaannya tetap berpedoman pada penyusunan SKL-nya, berpedoman pada KKNI dan bekerja sama juga dengan DUDI pada saat penyusunan SKL dan juga kurikulum serta materi yang akan diujikan. Itu menurut saya. Ya, mudah-mudahan nanti Pak Direktur akan memastikan lebih tajam lagi. Ya, terima kasih.
Ya, terima kasih Pak Oke, Direktur. Bu Ina. Ya, terima kasih, Mbak. Ini benar, Bu Ina. Jadi, saya juga kaget. Katanya tempatnya di desa kok kerjasama perguruan tinggi. Berarti nggak di desa ini. Ya kan, perguruan tinggi kan rata-rata juga di kota. Oleh sebab itu, teman sekalian, katakan Bintang tadi, kalau perguruan tingginya nggak jelas dan mereka nggak punya TUK, nggak punya apa legalitas, ya nggak bisa. Tuh. Dan cukup Anda kan bisa kontak ke lembaga sertifikasi, lembaga sertifikasi yang datang yang uji. Walaupun di desa bisa terjangkau ya, Wina ya? Iya, Pak. Iya, Betul, Pak. ya? Iya, terjangkau, Di Pak. bisa terjangkau. Iya. Iya, makanya nih, Pak, kalau dengan perguruan tinggi pun uji kompetensinya aja mengajak industri sama LSK, LSP. Ya kan? Ini yang harus dicek. Okay. Itu aja, makasih. Mungkin yang lain? Ada pertanyaan yang ini Mbak Fitri itu, yang umum itu kebanyakan pertanyaannya begini itu. Bagaimana peserta didik yang usianya yang belum punya KTP, apakah boleh menggunakan KK kan begitu itu? Itu ada beberapa pertanyaan yang di umum itu Mbak Fitri. Masa zaman sekarang nggak punya KTP, zaman sekarang mungkin punya. Kalau 15 tahun usia belum, segitu mungkin punya Indonesia. Kakak. Sudah ke 15 tahun baik kartu kakak nggak apa-apa. Tapi sekarang yang namanya KMIT, cucu saya 3 tahun aja punya KTP anak. Oke. Penduduk anak aja Mas. Oh, Cucu gitu ya, anak Pak. saya itu 3-3-nya. Yang kecil aja 3 tahun udah punya KTP. Itu kalau naik pesawat ditunjukkan itu. Masa yang 15 tahun nggak punya? Hanya KPA ada. Atau pondok untuk anak itu. Pasti punya. Kalau tidak, sebetulnya kalau 15-16 atau di bawah 17 itu pakai kartu kakak juga bisa. Ya, Kakak kan Pak. juga kan? Yep. Oke. Baik, terima kasih Pak Direktur, Pak Purwanto. Yang pada intinya kalau uji kompetensi reguler tadi dilaksanakan oleh 2 lembaga, yaitu Lembaga Sertifikasi Kompetensi LSK, yang kedua Lembaga Sertifikasi Kompetensi Internasional. Kalau untuk yang reguler, kalau untuk yang PKK tadi ada dilaksanakan oleh LSK, LSP maupun DUDI. Dari saya beberapa pertanyaan saya sudah membaca banyak sekali. Mungkin Mas Heri ada lagi yang mau ditanyakan, Mas Heri? Ya, baik Mbak Fitria. Ini ada beberapa pertanyaan Pak Direktur, Pak Pur, Pak Kastum, dan Bu Ena. Dari LPPK Dirajaya. Ini mohon penjelasan terkait dengan izin operasional LKP. Saat ini tidak diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, melainkan oleh DPM PTSP Kabupaten melalui OSS dalam bentuk NIB, izin usaha, izin lokasi, IMB, izin reklame. Apakah dokumen tersebut yang kami upload untuk kelengkapan data LKP penyelenggara bantuan PKK atau PKW? Nih, silakan Bapak Ibu, Pak Pur mungkin, Pak Kastum atau Pak Direktur. Ya. Saya mungkin Pak Mas Heri ya. Di dalam perizinan operasional itu kan juga disebutkan bahwa itu izin dari Dikbud, dari kabupaten, dinas kabupaten, tetapi izin operasional. Kalau di sana tidak ada izin yang dari Dikbud kan itu boleh dari OSS itu. Itu di dalam aplikasi kita juga kita fasilitasi sehingga itu sah Mas untuk mengajukan program ini. Ya, itu sah. Izin operasional yang dari OSS itu sah. Terima kasih. Ada penulis lain yang ingin menambahkan? Jadi gini Mas, kalau Anda izin dari unit lain, mungkin bukan dinas pendidikan, karena pemerintah sekarang itu sudah membuat dinas perizinan tersendiri, kan gitu kan? Ya. Nah, surat yang dikeluarkan dari dinas itu yang menunjuk Anda sebagai lembaga kursus dan memenuhi dari apa gitu kan? Itu kan dia mengeluarkan surat izin dari kantor BPDDP ini memberikan izin lembaga kursus pelatihan ini
ya kan, sebagai lembaga kesatuan pendidikan non formal atau bagaimana bunyinya, itu yang kita pakai. Ini namanya perizinan legal, tidak harus dinas pendidikan. Terima kasih. Manajer ya, saya pindah kamar karena masih ada rapat tindak lanjut trilateral meeting dan Pak Heri juga. TM ya Pak. Mungkin Kastum, enggak, makasih. Saya izin untuk diri ya. Baik Pak. Terima kasih Pak Direktur. Sebelum saya juga pindah, saya mohon, ini ada 2 pertanyaan lagi nih Pak. Yang berikutnya adalah dari DCC Kalianda, dari LKP DCC Kalianda. Apakah lembaga boleh mengajukan jenis keterampilan di luar izin tertulis? Itu yang pertama. Yang kedua, sebesar apakah UMKM dan usaha yang akan menjadi mitra kita untuk MOU? Silahkan mungkin Pak Pur, Pak Kastum akan menjawabnya. Ya, jadi gini, Bapak-Ibu sekalian, terkait dengan izin lembaga ya, apakah boleh izin lembaganya nggak sesuai dengan bidang keterampilan yang akan diusahakan? Jadi begini, prinsipnya boleh Pak. Contoh begini, lembaganya izinnya komputer. Kemudian sehubungan dengan program PKW, dia mengajukan jenis keterampilan di luar komputer. Itu boleh. Asal begini, ada konsekuensi terhadap peluang usaha yang akan diusahakan. Nah, ini sekarang tidak harus yang namanya izin lembaga sesuai dengan jenis keterampilan yang mau diusahakan. Jadi begitu Pak. Ini boleh Pak. Nah, ini. Yang kedua, kaitannya seberapa besar peran UMKM dalam rangka program PKW. Nah, gampangnya begini, seberapa besar dijawab sebesar-besarnya. Ini upayakan semaksimal mungkin peran UMKM dalam rangka untuk menyokong, mendukung pendampingan program PKW. Ini. Jadi tidak ada batasan. Kalau pertanyaan berapa besar kan harapannya sebesar-besarnya. Ya. Iya. Tapi sebanyak-banyaknya itu juga boleh ya Pak, kecil menengah juga boleh kan? Boleh. Ini. Jadi artinya begini, kami kan tadi sudah mengatakan bahwa namanya saja kan UMKM, dimulai dari mikro, kemudian kecil, menengah, harapannya besar, tapi besar pending dulu ya kan. Yang penting kita bagaimana mengarah kepada usaha yang sifatnya mandiri. Ini sekali lagi, kalau pertanyaannya berapa besar peran UMKM, harapannya sebesar-besarnya untuk berperan dalam rangka mendukung program PKW. Makasih Mas Heri. Ya, baik. Ini yang pertanyaan terakhir ini, Pak Kastum, Pak Pur, dan Bu Enah. Dari LKP Al-Murhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, sebelumnya saya mau tanya. Di sini kami dari LKP Al-Murhana dari Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Utara. Kebetulan LKP kami baru berdiri. Apa bisa kami mengikuti program ini? LKP kami di bidang kursus menjahit. Kebetulan di sekitar rumah banyak anak-anak yang putus sekolah dan ibu rumah tangga yang mengikuti kursus di LKP Al-Murhana. Terima kasih. Silahkan Pak Pur mungkin. Terima kasih Mas Heri. Di dalam juknis kita itu nampaknya kan tidak diatur berapa lama lembaga itu berdiri ya, berapa lama berdiri, tetapi yang diatur adalah bagaimana lembaga itu mempunyai MOU dengan industri. Kalau di lingkungan itu misalkan banyak garmen gitu ya, atau mungkin ada usaha-usaha dari orang per orang, tetapi itu bisa bekerjasama, itu kan tidak ada salahnya. Artinya itu nanti mungkin juga kaitannya dengan program PKW. Nah, kalau PKK sendiri, MOU-nya ini yang penting kan, MOU ini penting, bahkan itu kalau baru 1 tahun, tapi itu perizinannya sangat mungkin, apalagi lembaganya lembaga yang bagus ya, yang mungkin aktif, apa salahnya gitu. Endingnya adalah bagaimana lembaga ini menyediakan program PKK bisa kerja, kan begitu ya.
bisa bekerja. Bukan berwirausaha nanti bekerja. Kalau yang di PKK ya bekerja, bisa diikutkan uji kompetensinya sehingga lulusannya terserap di dunia kerja. Itu saja kalau yang dari PKK. Monggo kalau yang dari PKW. Kastum mungkin mau menambahkan? Saya kira cukup jelas dari Pak. Halo? Pak Saya kira Kastum? cukup jelas dari Pak Pur. Ya, baik. Jadi begitu Bapak Ibu. Jadi LKP yang berdiri baru itu pun boleh. Asal yang perlu dicatat adalah bahwa nantinya lulusan bisa terserap ke dunia kerja atau lulusan itu bisa untuk merintis usaha mandiri. Saya kira itu Mbak Fitria, pertanyaan-pertanyaan yang tadi yang belum sempat terbacakan, saya kira hampir sama, yang lainnya sudah terjawab semua. Dan nanti bagi Bapak Ibu yang mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan bisa dilayangkan ke media sosial kami. Di kursus kita ada ada YouTube-nya, kemudian ada WA-nya, WhatsApp-nya, ada Twitter-nya, dan ada media sosial lainnya. Silakan Bu Fitria. Halo Bu Fitria. Oh, baik Bapak Ibu, mungkin Bu Fitria sedang terkendala jaringan. Untuk moderator saya ambil alih untuk sementara. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Purwanto, Pak Kastum, dan Bu Ena. Kita berikan aplaus Bapak Ibu buat transfer dan Bapak Direktur tadi. Nah, kemudian untuk acara selanjutnya ini Bapak Ibu, kalau tadi Bapak Ibu sudah mengetahui bagaimana arah kebijakan program kursus dan pelatihan, kemudian Bapak Ibu juga sudah mendalami apa itu program PKK, program PKW, kemudian beasiswa uji kompetensi, dan begitu banyak pertanyaan yang sudah dijawab oleh Bapak Ibu sekarang sudah mulai memahami harapan kami seperti itu. Nah, silakan Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu boleh mulai merancang, mendesain proposal untuk pengajuan program PKK dan PKW serta uji kompetensi. Nah, selanjutnya sesi berikutnya ini Bapak Ibu, tentu Bapak Ibu akan bertanya. Tadi saya menyampaikan bahwa silahkan, ayo mengirim proposal. Nah, bagaimana caranya ini mengirim proposalnya? Melalui apa? Apakah harus saya kirimkan ke pusat? Dengan teknologi seperti ini, masa mau pakai manual gitu ya? Tadi juga disebutkan bahwa manual boleh, tetapi untuk daerah 3T yang terkendala dengan akses jaringan. Tetapi bagi Bapak Ibu yang ada di perkotaan, yang akses jaringannya bagus untuk internet, bagaimana caranya? Nah, di sini sudah hadir narasumber kita, yaitu Pak Imam. Coba saya tes dulu suaranya Pak Imam. Halo Pak Imam. Halo Mas Imam. Halo, halo Mas. Iya, iya Mas Imam. Ya. Belum kelihatan. Oh, tolong, ya hostnya belum buka nih, host tolong. Oh ya, tolong host wajahnya Mas Imam dimunculkan sehingga Bapak Ibu tahu seperti apa narasumber kita. Siap Mas, siap. Ya, Bapak Ibu. Ini masih stop. Iya, baik. Bapak Ibu, nanti Mas Imam akan menjelaskan mengenai bagaimana prosedur untuk melakukan pengiriman proposal dengan menggunakan media elektronik atau online di dalam e-bumper. Nah, mungkin sudah tampil belum Mas Imam ini? Start screen-nya, videonya belum nih Mas. Nah, sudah muncul, oke. Nah, ini. Wah, ini Bapak Ibu, mukanya Mas Imam tidak asing lagi Bapak Ibu ya. Wah, ini semakin malam semakin berkacamata nih Mas. Ini faktor usia ya, atau gimana ini? Biar kelihatan Mas. Baik. Baik Mas Imam, waktu kami berikan 30 menit. Mas Imam, nanti Mas Imam akan menjelaskan mengenai bagaimana prosedur pengiriman proposal dengan baik PKK maupun PKW ya Mas Imam ya. Karena Mas ini tidak bisa mengisi tadi izin. Nah, baik, silakan waktu kami berikan kepada Mas Imam. Terima kasih Seri atas waktunya.
Baik Bapak Ibu, ini saya akan coba menampilkan ya untuk cara. Sudah tampil Mas Heri? Sudah tampil ya? Oke, ya. Sudah. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Sekarang kita waktunya untuk bagaimana cara mengakses bantuannya melalui aplikasi Banper Kemdikbud.go.id, di mana lembaga Bapak Ibu harus mendaftar di sini ya, terutama yang belum sama sekali mendaftar di tahun 2019. Tapi untuk lembaga yang sudah mendaftar di tahun sebelumnya, itu masih bisa menggunakan akun yang lama. Baik Bapak Ibu ya. Kemudian saya menjelaskan kembali untuk yang akun dinas, memang untuk 2020 ini tidak ada lagi untuk akun dinas ya. Jadi tidak bisa masuk melalui akun dinas. Jadi ini untuk akun lembaga atau mitra yang akan masuk di sini ya. Oke, kita sudah buka, kita lihat. Ini saya akan menjelaskan secara singkat saja. Di sini ada 3 program kami, PKK, PKW, uji kompetensi. Nah, kita langsung ke alur pendaftaran. Kalau Bapak Ibu yang belum memahami atau mengerti tentang bantuan-bantuan ini, bisa diklik di lihat Juknis seperti ini ya, di sini ya, tombol klik Juknis. Bisa mengunduhnya di sini. Silakan diklik. Nah, di sini semua petunjuk teknis tentang bantuan kami itu sudah di-upload di halaman website kursus kemdikbud.go.id. Ini halaman utama web kami. Oke, balik ke aplikasi Banpernya. Kemudian langkah selanjutnya, Bapak Ibu silakan langsung ke langkah 4 ya, langsung registrasi sekarang, klik. Oke, untuk registrasi ini, silakan Bapak Ibu mengklik belum memiliki akun, silakan registrasi dahulu. Jika Bapak Ibu sudah memiliki akun, lembaga ya yang sudah mempunyai akun di tahun sebelumnya itu bisa dicoba masuk ke sini, langsung menginput ya. Kalau memang lupa paspor, silakan lupa paspor, tapi jangan lupa emailnya harus sesuai dengan email pendaftaran yang awal. Oke, baik, langsung saja registrasi. Di sini ada 3 pilihan, memiliki NPSN non formal, tidak memiliki NPSN non formal, dan lembaga UJK. Di sini saya akan menjelaskan ya, untuk memiliki NPSN non formal itu untuk LKP PKBM ya. Tapi untuk SMK memang sedang migrasi, nanti akan masuk ke NPSN non formal. Tetapi jika untuk menginput atau mendaftar di sini, SMK disarankan untuk memilih yang tidak memiliki NPSN sementara. Jadi karena memang sistem masih di migrasi. Oke, memilih jenis keterampilan yang akan diajukannya, yaitu PKK dan PKW. Kita klik PKK. Nama lembaga Bapak Ibu, apa saja ditulis di sini, LKP atau oke. Silakan diisi emailnya. Disarankan di sini email menggunakan Gmail ya, Google Mail. Email lain pun boleh, nggak apa-apa, diisi silakan. Setelah diisi, kemudian diisi pasportnya, paspor yang mudah diingat ya. Jangan sampai lupa, kalau perlu dicatat pasportnya biar tidak lupa karena ini akan menjadi kendala. Oke, kemudian upload izin operasionalnya, SIUP atau SK penetapan. Misalkan di sini saya coba upload. Sudah, kemudian klik daftar sekarang. Oke. Oke, ini karena saya sudah memiliki akun, saya akan coba masuk saja. Langsung ke login. Nanti Bapak Ibu setelah daftar tadi itu akan ada notifikasi yang harus dikonfirmasi melalui email yang terdaftar ya. Jadi untuk mengaktifkan usernya itu masuk ke aplikasi, Ibu harus membuka notifikasi yang ada masuk ke email Bapak. Itu bisa masuknya di inbox atau di spam. Kebanyakan di inbox ya, tapi ada juga yang masuk di, silakan cek spamnya kalau memang di inbox tidak ada. Oke, ini sudah kita masuk ke tampilan awal. Setelah berhasil terdaftar,
menu utamanya ini. Di sini akan ditampilkan informasi-informasi yang penting yang disajikan, terutama ada surat undangan, nanti ada SK penetapan dan lain-lain. Oke, selanjutnya kita masuk ke profil. Profil ini adalah isi dari profil lembaga Bapak Ibu. Silakan dituliskan deskripsinya, misalkan Bapak Ibu lembaga otomotif apa, menyelenggarkan apa, silakan ditulis di deskripsi ini. Kemudian NPSN, ini yang sudah ada ya, NPSN-nya otomatis dia masuk sesuai dengan pendaftaran tadi di awal. Kemudian isi semua, alamat, simpan. Oke, setelah simpan, kita langsung masuk ke kelengkapan. Kelengkapan di sini juga ada isian ya, kelengkapan semua NPSN, nomor SK pendirian diisi semua sesuai dengan data-data yang ada di Bapak Ibu ya. Nomor SK izin operasional juga sudah ada. Ini daerah desa kelurahan juga sudah ada. Silakan diisikan. Di sini juga untuk provinsi sudah ditampilkan pilihannya, provinsi mana saja, masa berlaku, dan untuk SK izin operasional lembaga silakan di-upload. Karena ini saya sudah upload dan ini maksimal 2 mega ya. Ini yang sudah saya upload. Contoh saja. Sebentar Mas Heri, tertutup ya. Halo? 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 Masih nyambung Bapak Ibu? Halo? Halo? Mas Reza? Ya, masih kami Mas. Ya, masih nyambung ya. Oke. Udah kelihatan. Oke ya. Sudah ya, oke. Oke, lanjut. Kemudian setelah diisi semua form ini, kelengkapan lembaga ya ini diisi, berikut dengan dokumen NPWP dan scan rekening bank. Ini harus foto real ya Bu ya, jangan editan. Jadi langsung aja difoto dari handphone bisa. Jadi biar tidak salah nanti ya nomor rekening dan NPWP-nya. Dan kemudian ada tanda tangan virtual di sini. Kemudian klik simpan. Oke, klik simpan. Jangan lupa untuk klik simpan ya, karena tidak akan tersimpan nanti kalau tidak diklik simpan. Kemudian ke menu selanjutnya pengajuannya. Nah, ini karena tadi saya hapus, dia harus diisi. Jadi desa ini harus diisi ya. Desa, misalkan kemudian nah setelah diisi dia akan menu ke pengajuan. Nah, untuk pengajuan kita isi instrumennya, klik isi instrumen. Nah, di sini ada lagi tahapan untuk mengisi beberapa halaman ya, dari total 11 halaman yang akan kita isi. Silakan mengikuti petunjuknya di sini, menambahkan jasa data perjanjian kerjasama penempatan lulusan. Di sini ditulis AKS-nya 1, 2, 3, 4, terserah bebas. Ini sesuai AKS-nya, tanggalnya juga bisa diisi, nama budinya apa, CP makmur atau apa, silakan, alamatnya di mana, kebutuhan kompetensinya apa, misalkan operator otomotif atau apa, silakan. Ya, karena ini untuk PKK ya. Misalkan. Di sini jumlah yang diminta oleh Dudi itu berapa, misalkan 50 peserta didik. Kemudian dokumen akad kerjasama diupload, dipilih browse, kemudian maksimal untuk penguploadan adalah 5 mega. Hanya untuk foto aja sepertinya cukup 5 mega. Atau PDF ya di sini ininya, ekstensinya. Oke, setelah itu kita lanjut ke halaman 2. Nah, ini juga menambahkan data perjanjian kerjasama lainnya yang dimiliki. Jadi Bapak Ibu kalau ada lagi akad kerjasama yang dimiliki, silakan masuk ke halaman 2 ini dan ditambahkan datanya di sini. Klik tambah, kemudian diisi seperti tadi. Nah, setelah diisi nanti akan muncul kolom-kolom yang sudah diisi oleh Bapak Ibu. Nah, kemudian lanjut ke halaman 3. Nah, di halaman 3 ini adalah jenis keterampilan. Jenis keterampilan, Bapak Ibu bisa mengisi
pilihan di sini tipe jenis keterampilannya mengacu pada fokus revitalisasi pendidikan vokasi, yaitu yang sudah ada di kami ya. Ini daftar keterampilan yang sudah ada, yang sudah terdaftar maksudnya, dan yang belum terdaftar atau yang belum ada di menu pilihan ini jenis keterampilannya, Bapak Ibu bisa memilih di luar fokus revitalisasi. Di sini bisa ditulis misalkan jenis keterampilannya apa, ukiran, kayu, jati, bebas. Tapi sesuai ya literaturnya, harus ada ininya. Oke, selanjutnya klik simpan. Kita lanjut ke halaman 4. Nah, di sini adalah kurikulum. Untuk kurikulum, di sini juga ada pilihan kurikulum yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu sudah ada, Bapak Ibu bisa cari di web kami. Dan untuk kurikulum yang dikembangkan oleh lembaga atau DUDI, Bapak Ibu bisa menguploadnya langsung di sini ya, dilengkapi. Ini isiannya, materi pembelajaran, pola, durasi. Nah, pilihannya memang dibuat oleh DUDI dan lembaga sendiri boleh. Sama untuk kurikulum yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan juga boleh, tetapi tetap harus diupload ya, apa yang akan diajarkannya itu kurikulum. Oke, lanjut simpan. Kemudian kita ke halaman 5. Ini bisa klik lanjut atau bisa klik sesuai halamannya ya. Oke, di sini di halaman 5 tampilannya adalah proses pembelajaran. Deskripsi program belajar di lembaga penyelenggara atau DUDI. Di sini dijelaskan Bapak Ibu ya pembelajarannya seperti apa yang akan diselenggarakan. Terus kemudian proses pembelajaran di DUDI-nya seperti apa, pemagangan, praktek kerja lapangan, dan lain-lain. Ini deskripsinya, silakan Bapak Ibu tulis sendiri ya, seperti kondisi yang akan dilaksanakan nanti, seperti itu. Kemudian klik simpan, kita lanjut ke halaman 6. Untuk data instruktur di sini harus diisi nama dan NIK. NIK itu sesuai KTP ya. Karena nanti NIK dan tanggal lahir ini akan melink ya Bu ya. Jika NIK ini salah, dia isinya asal 1, 2, 3, 4, 5. Di sini tanggal lahir tidak cocok dengan tanggal lahir. Jadi NIK ini harus sama. Karena di NIK itu biasanya numbernya itu sesuai KTP tanggal lahir. Di sini ada alamat, ada kompetensi yang dimiliki instruktur, lama mengajar, silakan 5 tahun, 2 tahun, 3 tahun, silakan diisi. Nah, tampilannya akan seperti ini, kalau sudah diisi. Untuk ijazah sertifikat juga harus diupload ya. Jadi untuk yang bertanda merah, bintang ini wajib diisi Bapak Ibu ya, agar nanti bisa dilihat oleh tim verifikasi di kami. Oke, ini tampilannya sudah diupload, ini hanya contoh aja. Kemudian lanjut ke halaman 7. Ke halaman 7 adalah sarana prasarana pembelajaran. Di sini ada 2 pilihan, sarana praktik dan sarana pembelajaran teori. Silakan diisi, kemudian jangan lupa file gambar dan keterangannya diisi. Di sini maksimal sama 5 MB. Jangan lupa kalau ini tidak diisi, itu tidak akan muncul lagi di bawah. Karena sudah ditandakan merah ini berarti harus diisi, wajib diisi. Oke, ini tampilannya sudah ada, kita coba tadi. Seperti ini. Oke, lanjut ya ke halaman 8. Nah, halaman 8, karena proses PKK itu evaluasinya harus menyelenggarakan uji kompetensi, jadi ini ada untuk isian TUK-nya. Oke, nama TUK-nya siapa, pimpinan TUK-nya diisi sesuai nomor telepon. Nah, ini harus ada surat kesediaan TUK menjalankan uji kompetensi. Ini juga dilampirkan. Untuk lampiran-lampiran ini harus sesuai ya Bapak Ibu, karena ada tim verifikasi nantinya. Jadi jangan hanya gambar kosong di-upload, memang bisa di next, tapi secara isian terlihat nanti sama tim kami, karena itu tidak sesuai dengan yang diminta. Itu bisa menurunkan ya penilaian gitu. Oke, kemudian lanjut ke halaman 9. Evaluasi penyelenggaraan uji kompetensi. Ini juga sama,
diisi sesuai, dan biayanya tadi seperti yang setelah dijelaskan oleh Bu Ena ada maksimal 700 dan bisa rentang antara 700 itu, tapi tetap angka maksimal 700. Misalkan bisa 300, bisa 500, bisa 700. Silakan. Kemudian setelah halaman ini disimpan, halaman 9 ya, simpan kemudian ke halaman 10. Ini gagal disimpan karena saya tidak mengisi lengkap, jadi langsung aja ke halaman 10. Oke, silahkan memasukkan RAB di bawah ini. Rencana anggaran biaya. Nah, ini sudah ada template-nya, formatnya. Dipilih pertama mungkin manajemen, dilihat lagi juknisnya Bapak Ibu, berapa porsi manajemen untuk pembiayaannya. Nah, ini sudah kami coba ya, volumenya berapa, harga satuan berapa, diisi. Di sini ada tipe pilihan, dibiayai, ATK, koordinasi, pengadaan, honor, dan lainnya. Pilih satuannya apakah buah, kegiatan, eksemplar, orang. Setelah itu akan muncul total. Nah, ini yang sudah kami coba isi. Persentase di juknis itu terlihat jelas ya, di situ 10% untuk biaya manajemen dan minimal 90%. Oke, lanjut ke halaman 11. Nah, ini halaman terakhir. Di sini harus ada calon peserta didiknya. Ingat ya Bapak Ibu ya, ini sudah ada tanda merah, ini wajib diisi. Namanya siapa, nicknya berapa, tanggal lahir, alamat, jenis keterampilan, jenis kelamin laki-laki atau perempuan, pendidikan terakhirnya apa, SD, SMP, ada pilihan di situ. Fotokopi KTP, maksudnya foto ya ini. Boleh fotokopinya hitam putih, tapi yang jelas ini ekstensinya adalah dari foto nanti Ibu pindahkan ke Bapak Ibu pindahkan ke PDF karena diminta PDF di sini ya. Terus pas foto juga close up, gambar maksimal 2 mega. Oke, ini yang sudah kami upload contohnya. Nah, ini yang sudah terupload fotonya. Contoh saja, ini scan KTP-nya. Oke, selesai. Nah, apakah data menyimpan ini? Ya, oke. Oke, nah setelah disimpan ini belum diajukan ya Bapak Ibu ya. Ingat ya, setelah disimpan itu belum otomatis mengajukan. Harus mengklik ajukan proposal. Tapi dilihat lagi untuk ajukan proposal berikut layar ini adalah semua yang sudah dilengkapi tadi dari mulai form 1 sampai form 11 ini yang sudah dilengkapi. Bapak Ibu cek lagi ya, Bapak Ibu cek lagi karena setelah fitur ini Bapak Ibu klik, saya yakin semuanya sudah sesuai dengan apa yang Bapak Ibu isi. Jadi datanya tidak salah lagi. Silakan klik saya yakin. Nah, kebetulan untuk tahun ini tidak ada lagi menu edit. Jadi kalau tahun lalu masih bisa diedit untuk meminta akun dinas ya untuk perbaikan. Sekarang tidak Bapak Ibu, data yang disajikan itu sudah benar-benar sesuai, jadi tidak bisa lagi mengulang gitu ya. Ini untuk mempercepat juga. Jika sudah yakin, klik ya, saya yakin, ajukan. Oke. Cukup Mas Heri untuk PKK seperti itu. Oke, Mas Iman, silahkan dilanjut untuk PKW, Mas. Oh, PKW, siap Mbak, siap. Oke, ini oke, baik Bapak Ibu ya, untuk PKK tadi seperti itu. Untuk PKW, baik saya langsung saja ini coba logout. PKW sama prosesnya tadi ya, di awal ya. Ini pendaftaran, kita registrasi dulu kalau belum punya akun. Nah, karena saya sudah punya akun PKW, saya coba ya. Masuk sebagai lembaga. Saya coba masuk. Mungkin langsung ke bagian instruktur aja, Mam. Yang beda kan di situ. Baik, Bu. Siap. Jadi, ya, kalau tadi dari menu awal sama, profil, kelengkapan, sama, semua pengajuannya. Nah, pengajuan juga kita langsung isi, instrumen. Baik, langsung ke, ini sama ya, Bapak Ibu ya, halaman 1, 2, 3, ini sama.
Untuk PKW ada juga perjanjian kerjasama dengan Dudinya, sama. Jenis keterampilannya apa, sama seperti tadi PKK. Nah, untuk rencana pembelajarannya di PKW itu ada 3 jenis ya, pembelajaran keterampilan dan pembelajaran kewirausahaan, kemudian pendampingan rintisan usaha. Silakan diisi Bapak Ibu, ini berapa waktunya dan materinya apa. Nah, ini yang sedikit berbeda ya. Kemudian halaman 5, instruktur keterampilan. Nah, di PKW juga ada 2 keterampilan. Untuk instruktur keterampilan mengisi data juga, instruktur kewirausahaan mengisi data juga. Nah, seperti ini yang sudah kami coba isi ya. Oke, lanjut ke halaman 6. Ya, di sini ada daftar sarana prasarana. Silakan menambahkan data sarana prasarana pembelajaran yang dimiliki. Sarana teori kita pilih, diisi jumlahnya berapa, 5, sekian, nama, kondisi, ini nama sarananya atau nama ruangannya, kondisinya baik atau layak, seperti itu. Kemudian di-upload juga fotonya. Nah, kalau sudah ada tanda merah begini wajib ya Bapak Ibu ya, wajib diisi. Wajib di-upload. Nah, untuk memberikan gambaran kepada tim penilai atau tim verifikasi proposal Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah itu kita lanjut ke halaman 7. Ini ada evaluasi, untuk evaluasi teori dan praktek. Di sini dituliskan materi yang diajukan. Kemudian ada rintisan usaha ya. Ini rencana rintisan usahanya seperti apa nanti dibuat. Dan setelah dibuat, nanti filenya itu di convert ke PDF, dikirimkan juga, diupload juga di sini. Jadi file deskripsinya mungkin panjang yang di situ ya, karena di sini terlalu singkat, jadi Bapak Ibu bisa menjelaskan di teks berikutnya yang Bapak Ibu simpan melalui file format PDF. Kemudian di halaman 8 ini ada rencana anggaran biaya, sama seperti tadi, ada manajemen, ada proses pembelajaran. Presentasenya juga dilihat lagi sesuai juknis. Di situ ada 10% biaya manajemen, 40% biaya pembelajaran, proses pembelajaran, dan rintisan usahanya 50%. Ya, kemudian lanjut ke halaman 9. Ini sama, daftar calon peserta didik. Diisi ya. Jadi kalau memang melebihi tahunnya itu tidak akan bisa masuk. Di situ ada batas usia. Kemudian sama ya, ini kelengkapannya yang harus dilengkapi sama dengan yang PKK tadi. Oke, selesai untuk PKW-nya. Saya rasa cukup, Mas Heri, Mbak Fitria. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Imam sudah menjelaskan bagaimana pengisian proposal baik untuk program PKK maupun untuk program PKW. Mungkin ada pertanyaan Mas Imam, apakah jika ada yang terlewatkan mengisi di bagian sebelumnya, bisa lanjut ke bagian setelahnya itu? Baik, terima kasih Mbak Fitria. Jadi seperti saya jelaskan tadi ya, kalau yang bertanda merah itu memang wajib diisi. Jadi kalau tidak ada tanda merahnya, tidak melengkapi, mungkin masih bisa lanjut. Tapi kalau memang yang wajib diisi itu ada tanda merahnya tadi. Jadi itu yang harus diisi, dilengkapi. Kemudian kalau memang semua belum lengkap, jangan dulu mengklik ajukan proposal. Jadi masih bisa dipertimbangkan lagi, dilihat lagi kelengkapannya apa sudah betul atau belum. Setelah oke, yakin dengan proposal yang diajukan, isinya apa saja yakin, baru klik ajukan proposal. Seperti itu Mbak Fitri. Oke, berarti Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu mengisi proposal, sebaiknya dicek kembali apakah dokumen-dokumen pendukung yang akan diisikan ke dalam proposal tersebut sudah lengkap atau belum. Jadi kalau belum lengkap, bisa diisikan kembali. Ada durasi waktunya kah Mas Imam? Misalnya saya mengisi hari ini,
tapi belum lengkap nih. Nah, kemudian sampai berapa lama bisa saya ajukan gitu? Apakah bisa dalam waktu lama saya mengajukannya atau akan hilang yang sudah saya isi? Baik, terima kasih Mbak. Untuk data yang sudah diisi dan belum diajukan, itu masih bisa diedit. Untuk durasi waktunya, itu tidak ada batasannya Mbak. Jadi mungkin sampai program ini ditutup. Nah, jadi memang tidak ada waktu batasannya, durasinya kapan, tapi tadi kuncinya sebelum lembaga mengklik ajukan proposal itu yakini dulu isinya sudah benar atau belum gitu. Karena ini tidak ada fitur perbaikan seperti yang di tahun lalu. Jadi lembaga ini harus yakin sendiri dulu ya, dilihat lagi, dicek lagi tadi datanya apakah sudah sesuai. Kalau memang belum, untuk menu yang ajukan proposal jangan diklik dulu. Kalau memang sudah yakin sesuai baru diajukan. Nah, proses dari setelah mengajukan itu kita menunggu tim penilai untuk menilainya. Nanti tetap itu yang akan menentukan kapan akan diumumkan. Nanti akan ada di halaman utama itu akan ada daftar lembaga-lembaga yang bisa mengakses program ini gitu ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Imam. Jadi Bapak Ibu, kalau tidak sabaran mau isi silahkan registrasi yang belum registrasi saat ini. Kalau sudah registrasi silahkan isi dulu supaya wah saya udah isi nih walaupun belum lengkap nanti dilengkapi. Tapi kami berharap melengkapinya secepatnya karena kan kuota kita terbatas. Jadi siapa cepat dia dapat dengan syarat memenuhi semua ketentuan yang ada. Nah, tadi kalau kita refleksi kembali ketentuannya untuk PKK itu memiliki kerjasama dengan dunia usaha dan industri. Kerjasama untuk keterserapan lulusan, itu yang paling penting. Nah, kemudian kerjasama pendukung adalah kerjasama dengan industri untuk penggunaan sarana prasarana, tempat magang atau praktik, instruktur dari industri, kemudian dengan lembaga pemasaran maupun lembaga keuangan untuk program PKW. Jadi Bapak Ibu sudah cukup jelas apa yang disampaikan oleh narasumber kita mulai pukul 1 siang tadi sampai dengan pukul 16.30 ini. Kayaknya pertanyaan-pertanyaan masih banyak nih di Q&A-nya kita. Apakah Pak Purwanto masih ada, Pak Pur? Masih Mbak, selamat sore Mbak, masih. Kastum? Masih Mbak Fitri, masih. Bu Ena, boleh tidak kita sambung lagi pertanyaan-pertanyaan yang diberikan tadi? Boleh, monggo. Ya, kita masih punya waktu beberapa saat agar teman-teman kita dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, dari LKP, SKB, PKBM, Pendidikan Tinggi Vokasi maupun yang lainnya lebih paham dengan program-program bantuan yang ada pada Direktorat Kursus dan Pelatihan. Ini tadi banyak banget nih Bapak pertanyaan terkait tentang bagaimana proses pembelajaran di program PKK dan PKW. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut Pak Pur sama Pak Kastum materi-materinya yang terkait dengan program PKK dan PKW lebih detail lagi. Terima kasih Mbak Fitri. Jadi ini mengulang tadi apa yang sampaikan, mungkin kalau tadi terburu-buru ya waktunya pun juga sangat mepet sekali. Proses pembelajaran itu tadi kan saya sampaikan bahwa bisa dilakukan di lembaga penyelenggara maupun di studi atau dua-duanya. Teorinya di sini, magangnya di tempat studi boleh, gitu kan. Terus sarananya boleh buka pakai daring maupun pakai tatap muka online maupun luring ya. Oke. Itu silakan. Apalagi dalam kondisi COVID ini tadi sampaikan Pak Direktur juga bahwa
pembelajarannya teori ini dulu pakai online, setelah itu nanti uji kompetensinya, dan kalau pakai praktek nanti pakai yang luring ya, tatap muka. Nah ini prosesnya. Setelah itu yang jelas kalau di PKK tadi kan harus yang namanya uji kompetensi itu harus tidak seperti di PKW. Kalau di PKW itu adalah pendampingan perintisan usaha, kalau kita adalah harus uji kompetensi yang bisa dilakukan di LSP, LSK, LSP maupun industri. Nah, kalau yang reguler tadi kan khusus di LSK ya, uji kompetensinya ya. Kalau ini boleh di 3 tadi, kayak gitu, LSK, LSP maupun tapi ini kalau boleh saran ya, LSK itu kan ini kita gitu ya. Dan ini nampaknya di SMK pun sudah melirik ke LSK kan begitu. Ini bukan ini tapi kenyataannya seperti itu ya. Nah ini terus juga setelah itu kalau PKK tadi lulusannya jangan hanya sekedar tadi melatih, memberikan kursus, setelah itu selesai. Tidak, itu belum selesai. Lulusan sudah penempatan berapa, success story-nya nanti dikirim ke kami. Terus tadi kan itu kurikulum dan lain sebagainya dikirim juga. Kami ingin tahu seberapa jauh sih perkawinan pernikahan antara LKP dengan Dudi itu benar udah menggunakan kurikulum yang dia butuhkan. Ya jangan hanya kurikulum yang dibuat mungkin dibuat oleh lembaga atau yang SKL itu, tapi kalau SKL memang sudah mungkin dengan yang berbasis KKNI, ya kalau itu sudah link dengan dunia industri ya nggak apa-apa, tapi kalau belum tadi boleh dan diharuskan untuk bekerja sama dengan industri, kalau kolaborasi dengan industri. Nah ini Bapak Ibu tentang waktunya mungkin ya berapa lama gitu, itu menyesuaikan. Ya mosok kalau ini dengan seminggu kan enggak lah. Gitu lah. Kalau sampai uji kompetensi itu kan ya kurikulumnya sekian sehingga waktu kalau dulu kan dibatasi waktu dengan 200 jam, sekarang kan tidak dibatasi, tapi tetap harus selesai kurikulumnya gitu. Jangan belum selesai kurikulumnya ada uji kompetensi diikutkan, ternyata tidak lulus. Kalau sudah tidak lulus, tidak mempunyai sertifikasi, boro-boro untuk penempatannya gitu. Itu jadi proses semua itu harus dijalankan Mbak Fitri. Kan kalau itu PKK lah, nanti kalau yang PKW itu Pak Kastom monggo silakan menambahkan. Tolong ini semua harus baik itu perkutannya tadi, mulai dari perkutannya itu harus sesuai juga. Jangan memaksakan tadi Mbak Fitri usia yang batasan usia maksimum 30 tahun. Karena di lingkungan di situ banyak yang usianya 35 sampai 40 tahun dan ini adalah potensi untuk dilakukan pelatihan, nekat Bapak Ibu. Tahun 2019 itu berapa banyak lembaga yang terkena pemeriksaan harus mengembalikan, dan itu tidak boleh ditolak karena itu di dalam juknis sudah diatur. Itu Mbak Fitri kira-kira. Monggo Pak Kastum kalau menambahkan. Silakan Pak Kastum. Terima kasih Mbak Fitri. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi gini, kalau lembaganya Bapak Ibu sudah ditetapkan mendapatkan bantuan PKW, yakin berarti segala persyaratan sudah masuk. Misalkan dari sisi usia peserta didik pasti tidak ada yang lebih dari 30 ini. Kemudian mereka pasti pada menganggur, ya kan? Mereka mungkin dari kalangan orang-orang yang miskin. Nah berarti satu itu sudah terpenuhi. Lalu bagaimana pembelajarannya? Bapak Ibu harus ingat ya, yang namanya belajar untuk program PKW, kita ada 4 hal yang mau dipelajari. Yang pertama, belajar tentang bagaimana pendidikan kewirausahaan. Nah, ini di samping teori, juga mungkin ada prakteknya. Nah, kalau teori mungkin bisa dilaksanakan di tempat lembaga penyelenggara. Ya, kalau prakteknya bisa di tempat-tempat usaha, tetapi yang relevan dengan jenis keterampilan yang diusahakan. Ini terkait dengan belajar tentang pendidikan kewirausahaan.
Yang kedua, belajar tentang bidang keterampilan yang akan diusahakan. Ini. Nah, saya kasih tip Pak ya, bukan berarti membocorkan enggak. Kalau bisa, yang direkrut itu adalah mereka-mereka yang sudah punya embrio. Sudah punya embrio, ada kira-kira bakat untuk wirausaha. Dan bahkan dia mungkin sudah punya jenis keterampilan tertentu. Ini. Nah ini, kalau sudah mereka punya embrio, tingkat keberhasilannya akan lebih mudah. Karena apa? Mereka sudah dilatar belakangi oleh jiwa kewirausahaan. Nah ini. Nah, yang kemudian yang ketiga, jangan lupa belajar tentang bagaimana memasarkan produknya dan bagaimana mendapatkan bantuan permodalan. Nah ini juga mereka di samping belajar teori, praktek pun boleh, ya. Misalkan gini, dibawa ke perbankan, ke BRI, ke BNI, misalkan yang di mana bank tersebut sudah ada semacam kerjasama dengan lembaganya. Nah, ini. Nah, harapannya begini Bapak sekalian, lembaga perbankan tadi bisa membantu permodalan. Nah, apalagi mungkin dengan CSR-nya bank ini kan banyak nih. Bank kan punya CSR-nya. Syukur-syukur bisa diberikan kepada usaha-usaha kita. Nah ini. Dan yang keempat, jangan lupa belajar tentang bagaimana mengelola hasil usahanya, mengelola rintisan usahanya, ini penting. Ini. Nah makanya tadi saya mengatakan bahwa ini dimulai dari hal yang kecil menuju ke yang menengah, ya. Artinya dari kecil menuju ke menengah. Nah, 4 hal ini jangan lupa yang perlu diajarkan kepada para peserta didik dengan didampingi nantinya oleh lembaga perbankan, mungkin unit-unit pemasaran ya, atau juga UMKM. Sehingga jangan lupa sebenarnya hal yang gampang kok di PKW kok. Asal persyaratannya memenuhi, kemudian potensi alamnya mendukung, ya kan, banyak hal yang bisa digali dari situ. Nah, makanya PKW biasanya lebih menekankan kepada bagaimana penggalian potensi alam. Nah makanya Pak Wartanto mengatakan nggak usah dari yang besar dulu, yang kecil-kecil merangkak, ya kan. Banyak hal yang bisa dicobakan oleh kawan-kawan. Nah kemudian jangan lupa setelah keempat hal dibelajarkan, nanti akan ada evaluasi. Siapa yang melakukan evaluasi? Ya lembaga boleh, ya UMKM juga boleh ini. Dan yang penting ending point dari kewirausahaan adalah adanya rintisan usaha, baik sendiri-sendiri, mandiri maupun kelompok. Itu jangan sampai ada orang belajar di PKW kok bekerja pada orang lain, nilainya kurang gitu. Itu masuk ke ranah PKK ini. Nah, kemudian gini Mbak Fitri, ada pertanyaan juga nih. Bagaimana kalau saya belajar di PKW, kemudian lulus, saya bekerja di CV-nya sendiri katanya. Nah ini berarti tolong kawan-kawan yang dibelajarkan, yang diajari, yang dilatih, bukan mereka yang sudah bekerja. Nah kalau dia sudah punya usaha, sudah punya PT atau CV ya, kemudian belajar, begitu selesai bekerja di CV-nya sendiri, itu namanya melatih orang-orang yang sudah bekerja. Jadi boleh dibilang ini salah sasaran. Ingat, sasaran kita adalah mereka yang masih menganggur. Terima kasih Mbak Fit. Oke, jeli sekali Pak Kastum nih dengan pertanyaan-pertanyaan peserta. Itu Bapak Ibu kesimpulan dari perbedaan program PKK dan PKW. Jadi Bapak Ibu sudah mulai memikirkan ini, lembaga Bapak Ibu, LKP, PKBM, SMK, maupun lembaga-lembaga lainnya mau mengajukan apa? PKK atau PKW. Sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di sekitarnya yang sesuai dengan kriteria tersebut. Yang PKW kalau bisa mereka yang sudah punya keterampilan dasar sehingga lebih fokus nanti untuk pembelajaran kewirausahaan karena tujuannya adalah munculnya rintisan usaha baru. Sedangkan PKK untuk mereka yang bekerja di industri-industri. Nah, jadi Bapak Ibu, dengan
sudah jelas perbedaan PKK dan PKW, siap dan sudah juga dijelaskan bagaimana mengisi proposalnya. Tentu Bapak Ibu sudah punya pemikiran, saya harus bagaimana. Nah, terakhir ini ada pertanyaan terkait dengan kami dari LPTO Siap Mandiri Palembang yang mau ditanyakan, bila kita sudah ada MOU dengan UMKM dan ada bantuan untuk tambahan modal, apakah dana itu perlu dimasukkan dalam RAB atau RAB tersendiri? Mohon bantuan solusinya. Jadi ini dengan kasus-kasus ini banyak masalah nantinya kalau kita tidak jeli. Mohon Pak Kastum atau Pak Pur. Ya, pertanyaan sangat bagus nih ya. Jadi begini, yang dipertanggungjawabkan oleh Bapak Ibu ada dua. Yang pertama yang jelas adalah bantuan dari kami, dari Direktorat Khusus ya. Nah, itu wajib dipertanggungjawabkan. Tetapi tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu mendapatkan bantuan permodalan dari pihak lain. Kira-kira gimana? Dipertanggungjawabkan enggak? Silakan dipertanggungjawabkan sesuai dengan rambu-rambu yang diberikan oleh lembaga yang memberikan bantuan tersebut. Ya kan? Jadi jangan dibuat satu rap, jangan. Bantuan dari luar silakan dimanfaatkan ya, asal tidak double cost. Ini ya jelas ya. Jadi silakan dipertanggungjawabkan sesuai dengan lembaga yang memberikan bantuan. Yang masuk di RAB kami hanyalah bantuan yang dari PKW. Selebihnya perbankan ngasih modal usaha, mungkin juga UMKM yang membantu, tidak ada masalah ya. Silakan dipertanggungjawabkan sesuai dengan peruntukannya. Karena biasanya begini, nah lembaga memberikan bantuan pasti juga ada pertanggungjawabannya. Sehingga nanti kalau memang itu yang terjadi, silakan. Jadi Bapak Ibu mempertanggungjawabkan ke Direktorat Khusus sesuai dengan dana yang diterima, juga mungkin mempertanggungjawabkan kepada lembaga yang lain. Ini, jadi jangan disamakan. Itu ya. Oke, terima kasih. Pak Pur, masih ada statement terakhir untuk tahap sesi kita ini. Nah, gini Mbak, nambahkan yang Pak Kastom tadi kan pertanyaannya, apakah perlu dimasukkan ke dalam RAB atau tidak? Itu kan dari segi pengajuan RAB tentunya kalau itu sudah ada lebih dahulu itu tidak perlu, karena itu bukan dipertanggungjawabkan kepada kita, tapi sebagai informasi bahwa kami lembaga itu mendapatkan bantuan boleh. Betul apa yang sampaikan Pak Kastom tadi. Jadi pertanggungjawabannya sesuai dengan aturan yang ada baik itu yang ada di Direktorat Khusus maupun pemberi dana lain itu. Tadi kalau sudah sudah dibiayai, misalkan membeli ATK sudah dibiayai, jangan di sana untuk membeli. Kalau yang belum ada, misalkan untuk modal usaha yang ada di kursus itu berapa yang dari kursus. Kalau di sana untuk menambahkan ya nanti di dalam laporannya sebagai catatan boleh. Sehingga nanti yang di sana juga diinformasikan bahwa mendapat bantuan dari kursus, Direktorat Khusus maksud saya, dan juga dari ini. Ini kan bagus sekali, berarti lembaga ini adalah lembaga yang terpercaya baik itu dari pemerintah maupun dari stakeholder yang lain atau dari lembaga-lembaga penyandang dana yang lain. Luar biasa ini kalau bisa seperti itu. Yang jelas kata kuncinya tidak boleh namanya double cost. Double cost ya, double cost ini. Ini masih ada pertanyaan lagi nggak Mbak? Pertanyaan tentu sangat banyak sekali. Kalau nggak gini Mbak, tapi nggak mungkin ya, kita. Jadi saya ingin pesan saja Mbak, ingin pesan seperti apa yang sampaikan Mbak Fitri tadi. Tolong Bapak Ibu yang berminat untuk untuk sebagai penyelenggara mengajukan proposal segera, karena ini berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Kalau tahun yang lalu anggaran itu boleh lewat tahun, bahkan pencairan dana itu sampai kemarin lewat tahun boleh. Kalau sekarang tidak, karena nanti untuk pengajuan proposal itu akan kami batasi maksimum itu
awal Oktober paling terakhir minggu pertama Oktober itu ini. Kenapa saya hitung begitu? Karena nanti pembelajarannya jangan sampai lewat tahun, dan juga pertanggungjawabannya terutama jangan sampai lewat tahun. Karena kalau lewat tahun seperti yang tahun yang lalu itu sudah pasti akan suruh mengembalikan ke kas negara. Nah ini sehingga Bapak Ibu yang berminat segera ajukan. Tadi kan sudah ada bagaimana caranya, di mana mengaksesnya itu. Nah tadi mengulangi apa yang disampaikan Pak Wartanto, barangkali Bapak Ibu yang ingin mengakses atau bertanya apakah boleh mengakses 2 kali, boleh mengakses PKK dan PKW. Misalkan sekarang PKK, ternyata masih ada waktu, masih memungkinkan, sudah terpenuhi syarat-syaratnya. Kalau di PKK minimal 90% lembaga peserta didik sudah disalurkan kepada Dudi 90%. Selain itu juga laporannya harus sudah masuk. Nah, kalau itu mungkin, ya mungkin saja, mungkin ini di bidang garment yang sudah pengalaman banget dengan waktu yang singkat, laporan cepat tersalurkan, masih ada waktu, silakan. Tetapi kalau tidak, waktunya sudah tidak memungkinkan, jangan mengakses karena itu sia-sia. Jangan mengakses ulang maksud saya. Atau tadi kalau sekarang PKK nanti itu PKW boleh atau sebaliknya, silakan. Tetapi itu tadi ya, tolong dipenuhi syarat-syarat yang kita persyaratkan dalam tugas. Mungkin itu Mbak Fitri, kami menunggu kecepatan Bapak Ibu, kecepatan, ketepatan untuk mengusulkan proposal. Ya, cepat boleh, tapi harus benar-benar. Oh ini terpenuhi. Itu Mbak Fitri, terima kasih. Oke, terima kasih. Terakhir Bu Ena, masih ada yang mau disampaikan? Tidak ada, sudah selesai semua. Oke, terima kasih. Iya, silakan Pak. Ada kata-kata terakhir dari saya nih. Semakin cepat, saya ulangi ya, semakin cepat proposal layak pasti dapat. Mantap. Mantap ya. Oke. Proposal layak pasti dapat. Itu Mbak, terima kasih Mbak. Semakin cepat, semakin tepat pasti dapat. Semangat kita. Vokasi menguatkan Indonesia. Jadi vokasi kuat menguatkan Indonesia. Jadi program-program kita yang kita lakukan sudah kita coba transparansi dengan menyampaikan seluruh dokumen dan juknis serta pedoman pengisian aplikasi kepada Bapak Ibu semua. Artinya kami sudah transparansi dalam memberikan akses layanan pemberian bantuan kepada Bapak Ibu. Kemudian syarat-syarat dan ketentuan juga sudah disampaikan kepada Bapak Ibu, sehingga siapa yang dapat memperoleh menyelenggarakan program bantuan ini tentu mereka yang memenuhi syarat. Jadi kami laksanakan secara objektif, transparan, dan terbuka kepada Bapak Ibu semua. Karena semua sudah disampaikan, saya juga tadi terima kasih kepada seluruh narasumber, Pak Purwanto, Pak Kastum, Bu Ena, Mas Imam, dan tak lupa juga kepada Direktur Kursus dan Pelatihan yang telah memberikan arahan kepada kita semua. Kegiatan ini kita lakukan dalam rangka meningkatkan program-program kursus dan pelatihan untuk mencapai sumber daya manusia Indonesia yang berdaya saing. Kita lakukan mulai dari pengelolaan input, proses pembelajaran, proses sertifikasi, dan proses keterserapan di dunia usaha dan industri maupun untuk berusaha. Semua proses itu kita lakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dan juga tadi disampaikan bahwa kegiatan mesti dilaksanakan selesai akhir tahun, tidak boleh lewat tahun, di mana ini sebagai bentuk akuntabilitas kami terhadap pengawasan yang dilakukan oleh lembaga
penjamin mutu, maupun lembaga keuangan negara. Program-program yang dilakukan harus selesai di akhir tahun. Jika PKK paling lambat penetapannya di awal Oktober, karena dengan asumsi lebih kurang 3 bulan, sehingga di akhir bulan Desember sudah harus dilaksanakan uji kompetensi. Demikian juga dengan program PKW. Nah, di akhir tahun sudah ada evaluasi terhadap peserta didik, baik yang dilakukan oleh UMKM itu sendiri, lembaga penyelenggara program PKW itu, maupun diikutsertakan di dalam uji kompetensi dengan biaya mandiri tadi. Nah, untuk uji kompetensi reguler pun harus dilaksanakan sampai paling lambat akhir Desember 2020 ini. Nah, jadi Bapak Ibu, jangan lupa siapkan kembali dokumen-dokumen untuk mengisi proposal. Nah, setelah kegiatan ini usai, kita foto bersama. Bapak Ibu sudah mulai untuk melakukan registrasi dan mengisi e-proposal yang telah kami sediakan. Akhir kata, Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada narasumber kami yang telah meluangkan waktunya dari awal sampai dengan akhir sesi ini. Kemudian kepada para peserta yang semakin lama semakin banyak dan tetap mengikuti kegiatan kita dari awal sampai dengan akhir. Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota atau yang mewakili, kepada Kepala Sekolah SMK, Kepala SKB atau yang mewakili, kemudian pimpinan LKP, pimpinan PKBM, pimpinan Pendidikan Tinggi Vokasi, serta pimpinan UMKM dan DUDI, serta lembaga pemasaran dan lembaga lainnya yang kami undang saat ini. Kami sangat berharap apa yang kami sampaikan ini memberikan manfaat bagi kami maupun kepada kita semua. Dan apa yang kita sampaikan ini mudah-mudahan menjadi berkah untuk kita, untuk ladang amal kita dalam menghasilkan sumber daya manusia Indonesia yang kompeten dan berdaya saing. Akhir kata, dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, kegiatan koordinasi dan sosialisasi nasional penyelenggaraan bantuan pemerintah kursus dan pelatihan tahun 2020 tahap kedua untuk provinsi dan Provinsi Bengkulu kita tutup.